Selamat datang di video ini Pak Rusadi. Perkenalkan, nama saya Theophilus J. Wilson dan saya dari Fakultas Ekonomi di Universitas Nahdlatul Ulama, Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan UAS yang Bapak berikan dalam bentuk video dengan mata kuliah Pancasila. Soal pertama, jelaskan bagaimana sila keempat Pancasila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan itu relevan dalam meningkatkan partisipasi politik generasi milenial. Jawabannya, relevansi sila keempat dalam meningkatkan partisipasi politik milenial. Sila keempat mengajarkan pentingnya musyawarah dan perwakilan dalam mengambil keputusan. Generasi milenial dapat berpartisipasi aktif dalam politik melalui diskusi terbuka di media sosial, mendukung calon pemimpin yang bijaksana, dan terlibat dalam kegiatan organisasi masyarakat. Hal ini mendorong mereka menjadi bagian dari proses demokrasi secara langsung. Soal kedua, apa yang dimaksud dengan sila kelima Pancasila? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam konteks kesetaraan gender dan ekonomi. Sila kelima dalam konteks kesetaraan gender dan ekonomi. Sila kelima menekankan pentingnya keadilan sosial bagi semua, termasuk laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini, keadilan gender berarti memberikan peluang yang setara dalam pekerjaan, pendidikan, dan pengambilan keputusan. Secara ekonomi, ini berarti menghapus diskriminasi dan memastikan akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan. Soal ketiga, bagaimana Pancasila dapat menjadi panduan moral untuk menghadapi dilema etika di era milenial, khususnya di bidang teknologi dan informasi? Jawabannya, Pancasila sebagai panduan moral dalam dilema etika teknologi. Nilai Pancasila seperti kemanusiaan dan keadilan menjadi pedoman untuk bertindak etis di era teknologi. Contohnya, saat menghadapi berita hoaks, generasi milenial dapat berpegang pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Hal ini memastikan teknologi digunakan untuk kebaikan bersama. Soal keempat, dalam era globalisasi, bagaimana kearifan lokal dapat diperkuat untuk menjaga nilai-nilai Pancasila? Berikan contoh strategi yang dapat dilakukan oleh generasi milenial. Jawabannya adalah penguatan kearifan lokal untuk menjaga nilai Pancasila. Kearifan lokal seperti gotong royong dan tradisi musyawarah dapat diperkuat melalui pendidikan budaya, festival lokal, dan promosi seni tradisional di platform digital. Generasi milenial dapat mendokumentasikannya budaya melalui media sosial atau startup berbasis budaya untuk mengenalkan nilai-nilai Pancasila kepada dunia. Soal kelima, apa peran strategis generasi milenial dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045? Jelaskan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diaktualisasikan untuk membangun masa depan Indonesia di tengah tantangan global. Jawabannya, peran strategis milenial dalam visi Indonesia Emas 2045. Generasi milenial adalah penggerak utama membangun dengan inovasi, kolaborasi, dan digitalisasi. Mereka dapat menerapkan nilai Pancasila dengan menjunjung dan berperan aktif dalam diplomasi global. Melalui kontribusi ini, mereka membantu Indonesia menjadi negara maju
yang tetap berakar dalam nilai luhur Pancasila. Demikian jawaban UAS saya yang dengan mata kuliah Pancasila ini, Pak Rusadi. Terima kasih dan sampai jumpa.